Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Putri Permata dari kelas non-reguler semester 3. Di sini saya akan mereview materi pertemuan ke-15, pertemuan terakhir di semester 3 ini. Mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan oleh dosen Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SMH beserta asisten dosen yaitu Dr. M. Rendi Aridayandi SMH. Alasan hapusnya kewenangan menuntut dan menjalankan pidana. Alasan hapusnya kewenangan menuntut yaitu 1. Tidak adanya pengaduan pada delik aduan atau kelah delik. Dalam buku 1 KUHP tidak ada pengaturan khusus tentang delik aduan, melainkan diatur dalam buku 2 KUHP tentang kejahatan. Sedangkan dalam buku 3 tidak dikenal adanya delik aduan. Macam-macam dari delik aduan yaitu delik aduan mutlak atau absolut dan delik aduan relatif. Nah, dari keistimewaan atau kekhususan dari delik aduan absolut yaitu dalam delik aduan absolut yang diadukan adalah peristiwa hukumnya, dan dalam delik aduan absolut pengaduannya tidak dapat dipisah-pisahkan. Artinya, dengan adanya pengaduan berarti berlaku untuk semua pelaku kejahatan walaupun tidak disebutkan satu persatu. Nah, oleh karena itu, dalam delik aduan yang absolut, pengaduan mutlak harus ada, sebab tanpa pengaduan pelaku dan peserta lainnya tidak dapat dituntut. Dalam delik aduan relatif, yang diadukan adalah orang yang disangka telah melakukan tindak pidana. Dan dalam delik aduan relatif, pengaduannya dapat dipisahkan. Artinya, pelaku atau peserta kejahatan tidak dapat dituntut apabila tidak disebutkan. Jadi disebutkan saja yang menjadi pelaku tindak pidana. Jadi pembeda antara delik aduan mutlak atau absolut dengan delik aduan relatif yaitu delik aduan mutlak atau absolut harus adanya peristiwa hukumnya, sedangkan pada delik aduan relatif yang diadukan adalah orang. Harus ada orang yang disangka telah melakukan tindak pidana. Nah, siapakah yang berhak mengadu? Berdasarkan pasal 72 dan pasal 73 KUHP, dapat disimpulkan bahwa yang berhak mengadu adalah orang atau mereka yang terkena kejahatan. Lalu bagaimana dengan tenggang waktu pengaduan tersebut? Sejak saat orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan, hal ini berlaku baik untuk delik aduan absolut ataupun delik aduan relatif. Adapun daluarsa pengaduan adalah setelah 6 bulan apabila korban bertempat tinggal di Indonesia dan 9 bulan apabila bertempat tinggal di luar Indonesia. Terdapat pada pasal 74 KUHP. Menarik kembali pengaduan berdasarkan pasal 75 KUHP, penarikan dapat dicabut 3 bulan setelah pengaduan diajukan. Tetapi jika yang berhak mengadu meninggal, maka pengaduan tidak dapat dicabut kembali. Tetapi, khusus untuk delik aduan absolut, penarikan pengaduan tidak terikat waktu 3 bulan, melainkan selama waktu pemeriksaan dalam sidang pengadilan. Yang kedua yaitu nebis in idem atau idem, diatur dalam pasal 76 KUHP. Istilah nebis in idem ini yang berarti tidak atau jangan 2 kali yang sama. Dasar atau ratio dari asas ini adalah untuk menjaga martabat atau wibawa pengadilan dan untuk kepastian hukum bagi terdakwa yang telah mendapatkan keputusan hakim. Syarat nebis ini yaitu ada putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, lalu ada putusan yang dijatuhkan berlaku untuk orang yang sama, dan perbuatan yang dituntut kedua kali adalah sama dengan yang pernah diputus. Ketiga yaitu matinya terdakwa, terdapat pada pasal 77 KUHP. Kewenangan menuntut pidana menjadi hapus dengan matinya terdakwa. Hal ini didasarkan karena subjek hukum pidana hanyalah orang, sehingga yang dapat mempertanggungjawabkan suatu perbuatan yang berupa tindak pidana hanyalah pelaku tindak pidana tersebut. Yang keempat yaitu daluarsa, terdapat pada pasal 78 KUHP. Alasan diberlakukannya daluarsa adalah karena sangat mempengaruhi daya berlakunya penuntutan, sehingga
memperlemah ingatan terhadap gangguan atas ketertiban yang telah dilakukan. Dengan demikian mengurangi pula kegunaan dari penuntutan atau pemidanaan. Kedua, menyulitkan pembuktian karenanya memperkecil kemungkinan akan berhasilnya penuntutan. Jadi maksud dari daluarsa atau tenggang waktu ini adalah untuk memberikan kepastian dan ketertiban hukum, terutama untuk penuntut umum dan terdakwa. Terlebih-lebih untuk terdakwa. Lalu batas waktu daluarsa menurut pasal 78 KUHP yaitu untuk semua kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan dengan percetakan adalah 1 tahun. Kedua, untuk kejahatan yang diancam hukuman denda, kurungan atau pidana penjara paling lama 3 tahun. Daluarsanya adalah sesudah 6 tahun. Ketiga, untuk kejahatan yang ancaman hukumannya pidana penjara lebih dari 3 tahun, daluarsanya adalah sesudah 12 tahun. Sedangkan untuk kejahatan yang diancam pidana mati atau seumur hidup, daluarsanya adalah sesudah 18 tahun. Lalu alasan atau dasar pertimbangan waktu daluarsa yaitu yang pertama, tersangka atau terdakwa yang melarikan diri harus lebih lama dikeluarkan dari penjara dibandingkan orang yang benar-benar menjalankan hukuman. Kedua, ingatan orang terhadap kejahatan-kejahatan yang lebih berat akan lama hilangnya. Ketiga, kemungkinan untuk memperoleh barang bukti semakin berkurang sehingga sukar untuk dikumpulkan karena hilang, rusak, dan sebagainya. Keempat, memberikan rasa kepastian hukum kepada masyarakat. Dan penentuan tenggang daluarsa yaitu menurut pasal 79 KUHP dihitung pada hari sesudah perbuatan dilakukan kecuali untuk kejahatan pemalsuan surat atau uang. Kedua, perampasan kemerdekaan. Ketiga, pelanggaran terhadap pencatatan sipil dihitung sejak saat daftar pernyataan dilakukan. Nah, penangguhan dan penghentian daluarsa itu penangguhan daluarsa atau skorsing van de verjaring atau penghentian untuk sementara waktu tenggang daluarsa. Apabila penundaan dicabut, maka tenggang waktu berjalan lagi dan waktu sebelum penundaan tetap dihitung pada pasal 81 KUHP. Penghentian daluarsa atau striking van de verjaring atau dibatalkannya tenggang daluarsa yang telah berjalan. Setelah penghentian, maka dimulailah tenggang daluarsa yang baru. Tindakan penangguhan dan penghentian daluarsa ini terjadi karena adanya perselisihan yang sifatnya bukan hukum pidana, tetapi dapat mempengaruhi putusan hakim pidana. Yang kelima yaitu penyelesaian di luar beracara atau afdoening buiten proses pada pasal 82. Afdoening buiten proses atau afkoof atau tebusan, hal ini hanya berlaku untuk perkara pelanggaran saja, yaitu terhadap perkara-perkara pelanggaran yang diancam denda saja. Dan yang kedua, maksimum denda harus dibayar. Dan yang ketiga, diperlukan kuasa dari pejabat yang ditunjuk undang-undang. Afkoof ini sifatnya sukarela dan harus inisiatif terdakwa sendiri. Tidak berlaku untuk tersangka yang berumur di bawah 16 tahun atau anak-anak. Selain afkoof, dikenal juga adanya lembaga seeking atau denda damai yang berlaku terhadap pelanggaran dalam TPE dan tindak pidana fiskal. Asas ini merupakan kewenangan JPU dengan dasar asas opportunity atau demi kepentingan hukum. Yang keenam yaitu adanya abolisi dan amnesti, yang mana hal ini tidak diatur dalam KUHP, melainkan diatur di luar KUHP. Abolisi yaitu meniadakan wewenang dari jaksa untuk menuntut hukuman. Sedangkan amnesti, wewenang yang lebih luas yaitu meniadakan wewenang untuk menuntut dan menjalankan eksekusi baik sebelum ataupun sesudah eksekusi. Perbedaan abolisi dan amnesti yaitu abolisi hanya menggugurkan penuntutan terhadap mereka yang belum dihukum. Sedangkan amnesti menghentikan
penuntutan, dan menjalankan pidana. Semua akibat hukum sebelum dan sesudah tuntutan dihapuskan. Dalam memberikan abolisi dan amnesti, Presiden diberi kuasa undang-undang, artinya Presiden tidak perlu meminta persetujuan DPR. Alasan gugurnya hak untuk melaksanakan hukuman yang terdapat dalam KUHP yaitu matinya terpidana pada pasal 83, lalu daluarsa pada pasal 84 sampai 85. Daluarsa menjalankan pidana hapus apabila 1. 2 tahun mengenai semua tindak pidana pelanggaran, dan 2. 5 tahun mengenai kejahatan yang dilakukan percetakan. 3. Ditambah sepertiga dari lamanya tenggang daluarsa bagi kejahatan-kejahatan lainnya. 4. Pidana mati tidak ada daluarsanya. Daluarsa menjalankan pidana dihitung esok hari setelah putusan hakim atau vonis dijatuhkan. Jika terhukum melarikan diri selama masa hukuman, maka esok harinya setelah melarikan diri mulai berlaku tenggang daluarsa baru. Tenggang daluarsa tertunda selama menjalankan pidana dan selama terhukum dirampas kemerdekaannya apabila berhubungan dengan tenggang penghukuman lain. Lalu, yang ada di luar KUHP yaitu yang pertama amnesti dan yang kedua gerasi. Gerasi atau gratia atau grati adalah tindakan pengampunan dari raja atau presiden yang merupakan kemurahan hati raja atau presiden yang berkuasa sehingga terhukum dapat menerima atau menolak gerasi. Dewasa ini gerasi berfungsi sebagai koreksi atas keputusan pengadilan untuk mencegah timbulnya ketidakadilan atas tindakan hukum. Gerasi juga menghapuskan hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim, baik untuk sebagian atau seluruhnya, atau merubah hukuman yang berlainan sifatnya. Gerasi diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang gerasi. Tujuan gerasi ini yaitu sebagai koreksi atas keputusan pengadilan dan dapat dilakukan oleh terhukum atau hakim karena jabatannya apabila dalam menjatuhkan putusan terdapat kesalahan atau kekhilafan. Ada 4 akibat hukum dari adanya gerasi, yaitu yang pertama, Presiden menolak permohonan gerasi, berarti terhukum harus menjalankan hukuman seluruhnya. Yang kedua, Presiden mengabulkan permohonan gerasi, berarti terhukum tidak harus menjalankan hukuman seluruhnya. Yang ketiga, Presiden mengadakan perubahan hukuman atau komutasi, berarti mengadakan perubahan masa hukuman, misalnya hukuman mati dirubah menjadi hukuman seumur hidup, hukuman penjara menjadi hukuman kurungan, dan lain-lain. Atau yang terakhir, mengurangi hukuman, artinya hukuman yang dijatuhi oleh hakim dikurangi sehingga menjadi lebih ringan. Yang terpenting dalam gerasi adalah bukan menghilangkan keputusan hakim, melainkan keputusan hakim tetap ada, tetapi pelaksanaan putusan hakim dikurangi. Dengan kata lain, kesalahan terhukum tetap ada. Lalu macam-macam gerasi. Yang pertama yaitu ada gerasi duduk, yaitu seseorang yang mengajukan permohonan gerasi berada di luar penjara atau tidak melaksanakan hukuman. Yang kedua, gerasi jalan, yaitu seseorang yang mengajukan gerasi sambil tetap melaksanakan hukuman di penjara atau menjalani pidana. Dan yang ketiga yaitu gerasi jabatan. Permohonan gerasi diajukan oleh pejabat yang berwenang, baik hakim atau kalapas, karena merasa ada putusan yang dianggap merugikan terhukum. Nah, perbedaan antara gerasi dengan amnesti dan abolisi yaitu gerasi merupakan masalah yang menghapuskan atau meringankan hukuman, sedangkan amnesti adalah masalah yang menghapuskan tuntutan dan hukuman. Dan abolisi adalah masalah yang menghapuskan tuntutan. Gerasi ditujukan kepada orangnya atau terhukum, sedangkan amnesti dan abolisi ditujukan kepada perbuatan atau tindak pidananya. Gerasi diberikan setelah ada
putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan amnesti dapat diberikan sebelum dan sesudah adanya vonis. Tetapi abolisi sebelum adanya keputusan hakim atau vonis. Dengan gerasi, kesalahannya pelaku atau terhukum tetap ada, sedangkan dalam abolisi dan amnesti dianggap tidak ada kesalahan atau seperti bayi yang baru lahir. Gerasi ditujukan untuk mencari keadilan, sedangkan amnesti dan abolisi untuk tujuan politik. Nah, dari bab ini semuanya diberikan atas kuasa undang-undang dan hak untuk memberikannya berada di tangan presiden sebagai kepala negara. Semuanya tidak diatur dalam KUHP saja, melainkan diatur di luar KUHP, yaitu untuk gerasi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang gerasi. Cukup sekian review kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.